Jadi aku meloki mak buka usaha di mahar etalenge beneta tilau halalana tapake mula pak buka insyaallah itu usaha tidak akan bangkrut. Maka dari apa nak kami sikit memang. Yang kedua saya sampaikan, ini penting ini. Ada tertulis peringatan Maulid. Saya tidak pakai istilah Maulid, tapi pakai istilah Maulud. Iya. Jadi ia tu ogi denah kada Maulid, makadami Maulud. Si salah. Kalau peringatan Maulid berarti waktunya yang diperingati. Kalau peringatan Maulud berarti orangnya yang diperingati. Itu beda. Makanya orang Bugis pakai istilah Mammaulu denah kada Mammauli, itu beda. Jadi aku makadaki peringatan Maulid Nabi berarti as-sojajinna atau tanggal kelahirannya atau bulan kelahirannya yang diperingati. Ia miko makadaki peringatan Maulud Nabi berarti orangnya, bayinya yang diperingati. Makanya ogie bermaulid sepanjang masa, mamaulu sepanjang masa. Letek bola barui mamaulu, acara akikah mamaulu. Bagaimana caranya dia maulud? Mak barasanji. Barasanji itu adalah bacaan sirah Nabi. Kenapa dia lakukan? Angkahat desa na nabita. Ini dulu saya bahas sedikit. Karena ada yang tidak engkau tahu dia nak maulud, tapi aku bulu kumba kapan itu pagagah. Tidak semua orang melaksanakan maulid. Ada yang menganggap apa yang kita laksanakan ini adalah bid'ah. Jadi angkat tu dia nak maulud. Ia rode enam maulud. Saya kasih bahasa sederhana. Ia ro tau de enam maulud, tau ni tau tamaranaka. Karena kalau ditanya, maka dia tak maulud, karena dia tu maulid bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Yang sesat itu masuk neraka. Jadi ia ro tau de enam maulud, tau mi tau tamaranaka. Ia to si ro tau mam maulud tau melo tama suruga. Tapahan ya? Karena ketika ditanya kenapa maulid, saya buktikan cinta kepada Rasulullah. Kenapa kalau cinta kepada Nabi, nanti orang yang cinta itu akan bersamanya di dalam surga. Jadi ia tahu maulu tahu melo tama surga, ia tahu de enam maulu tahu mitau tama ranaka. Iya. Jadi jangan berdebat. Nanti ketemunya ndak tahu di mana. Iya. Kemudian ada hadis Imam Bukhari Muslim. Siapa yang lebih mencintai, tidak sempurna iman seorang muslim, dena suku tepat nasi dia selang, kalau dia tidak lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Hadis ini tidak dibaca secara teks oleh para ulama dulu, pewaris para nabi, tapi dia mengaplikasikan hadis ini di masyarakat. Ia ko ibaca bawami magampang, maka dadena suku tepat nasi dia selang, tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan keluarga dan dirinya. Tapi kalau diaplikasikan hadis ini, maka dia tidak akan menempati rumahnya. Nareko meli bola baru, dia tidak akan pindah rumah baru kecuali dia baca barasanji. Kalau dia beli mobil baru, dia tidak akan pakai mobilnya kecuali dia baca barasanji. Kalau dia bikin acara akikah, pasti dia baca barasanji baru dia makan kambingnya. Apa maknanya? Dia takut. Ia kumeliwi oto, dek na pakai na rekode nak barasanji. Dia takut kalau dia lebih cinta kepada kendaraannya daripada Rasulullah, sehingga dia dahulukan baca barasanji. Dia tidak tempati rumahnya bermalam kecuali dia baca barasanji,
sebagai bukti bahwa saya lebih cinta Rasulullah dibanding dengan rumahku. Itulah kenapa setiap apa yang dia miliki dia mengawali dengan barasanji. Ini harus ditahu dulu. Makanya dalilnya jelas, Bukhari Muslim, tapi hadisnya tidak ditempel, tapi hadisnya diaplikasikan. Jadi aku nggak tahu maka dah letek bola baru. Kenapa barasanji? Saya takut kalau rumah ini saya lebih cintai daripada Rasulullah. Makanya saya awali dengan barasanji. Saya buktikan bahwa saya lebih cinta Rasulullah daripada ini rumah. Itu cara ulama menerapkan satu hadis dalam kehidupan masyarakat kita dulu. Nah, itu tidak mudah, kecuali memang ulama-ulama yang paham. Jadi kita ini maulud memperingati kelahirannya, bukan waktunya. Kalau waktu berarti hanya 12 Rabiul Awal, bulannya kita ambil Rabiul Awal, kalau tanggalnya 12, kalau harinya hari Senin. Tapi Nabi memperingati kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin. Ini pun ulama terbagi dua. Ini saya harus jelaskan supaya tidak salah kaprah. Di sini ada yang sering puasa Senin Kamis. Biasanya mau puasa Senin Kamis, Bu ya. Nah, saya mau tanya, kenapa puasa Senin Kamis? Nah, bilang itu sunnah. Ya sunnah, alasannya kenapa? Nah, bilang Nabi kerjakan, ya itulah sunnah. Begini, Nabi itu pernah ditanya, magi tak puasa Senin dengan Kamis. Alasannya Nabi puasa Senin itu ada dua. Yang pertama, karena saya dilahirkan kata Nabi pada hari Senin. Yang kedua, wahyu pertama turun itu hari Senin. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kalau Nabi memperingati kelahirannya karena kebetulan Nabi ditakdirkan oleh Allah lahir hari Senin, maka dia puasakan hari Senin karena itu hari kelahirannya. Pertanyaan ke saya, pertanyaan ke kita, kita lahir hari apa? Kalau lahir hari Selasa, maka puasa hari Selasa. Kalau lahir hari Rabu, maka puasa hari Rabu. Karena di situ disunnahkan puasa pada hari kelahiran. Karena seandainya Rasulullah dilahirkan hari Rabu, maka Nabi akan puasa di hari Rabu. Cuma karena dia lahir hari Senin, maka dia puasa pada hari Senin. Artinya apa? Orang yang mau mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahirannya, maka puasakan hari kelahiran. Bukan puasa Senin, tapi puasa kelahiran. Maka bilang, wah man rasa nanti ya Ustaz, saya puasa Senin Kamis ini, nah saya lahir hari Rabu. Begini, disinilah ulama membagi dua. Ini harus jangan disalahkan. Siapa yang berpuasa pada hari Senin, walaupun dia lahir hari Rabu, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi. Dia puasa sunnah kelahiran Rasulullah. Kalau dia puasa pada hari Rabu karena dia lahir hari Rabu, maka orang ini puasa sunnah mengikuti Rasulullah sebagaimana Nabi puasa pada hari kelahirannya. Jadi dua-duanya dibenarkan. Jangan katakan, wah pasti ada salah. Tidak. Kalau hari Kamis, sebenarnya kan 3 alasannya Pak. Senin itu malaikat melapor pahala kebaikan yang sudah dia catat. Hari Kamis malaikat juga melapor. Jadi sininna aktivitas ibadat termasuk doa itu dikumpul oleh malaikat, dicatat. Dan setiap hari Senin dia melapor. Dan juga hari Kamis dia melapor. Tapi ada malaikat yang turun khusus, bukan mengikuti jalurnya ini. Jadi sama aja Pak Bupati. Misalnya ada orang yang diutus camat. Camat itu melapor setiap bulan.
ada kepala dinas yang melapor setiap minggu, ada juga staf ahli mungkin melapor setiap hari. Seperti itu, malaikat juga begitu. Ada yang laporannya sekali hari Senin, sekali hari Kamis. Ada yang melapor setiap 1 pekan. Ada itu. Ada juga yang melapor waktu-waktu temporer. Yang mana? Itu hadis qudsi. Siapa yang sudah sholat maghrib, duduk di masjid menunggu waktu sholat isya, dia tidak meninggalkan masjid. Nabi itu pernah keluar dari masjid, mengangkat pakaiannya sampai lutut bagian bawahnya kelihatan. Nabi itu istilahnya orang Bugis tak poso-poso, sampai napasnya itu terengah-engah. Kemudian dia meletakkan kedua lututnya di lantai di depan sahabatnya. Kemudian ada pada kata Nabi, saya baru saja didatangi oleh malaikat, disampaikan bahwa Allah membuka pintu langit. Coba, Allah membuka pintu langit dari sekian banyak pintu langit. Allah buka dan memberi kabar gembira kepadamu. Dan dia bertanya kepada malaikatnya, lihatkah engkau dengan hambaku yang sementara menunggu waktu sholat itu? Maka aku rahmati dia dan doakan dia. Jadi kalau mau dibukakan pintu langit, mau didoakan oleh malaikat dan dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, jangan tinggalkan masjid sesudah sholat maghrib, tapi niatkan menunggu sholat isya, bukan mak gosip. Iya. Jadi denon romasigi emat cerita, tapi dia tinggal di masjid untuk menunggu sholat isya. Inilah yang ulama fikih dengan ulama tirakat berbeda versi. Nah, ini saya harus luruskan. Ulama fikih mengatakan hanya yang menunggu di dalam masjid dari sholat maghrib menunggu sholat isya yang dibukakan pintu langit dan dirahmati oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat. Ulama tarekat mengatakan tidak, karena yang disebutkan dalam hadis qudsi adalah orang yang meninggalkan sholat fardu dan menunggu sholat fardu berikutnya. Makanya sujud terakhir sholat asar nanti niatkan memang untuk sholat maghrib. Maka bapak kemana saja berarti menuju ke sholat, dan orang itu selalu dirahmati oleh Allah. Ia naruyasa sempajat tepetu. Ini kalau ulama pakai. Nah, kalau ulama fikih tadi yang tinggal di masjid. Kalau ulama tarekat tidak, biar tinggalkan masjid, laksanakan tugas. Yang menjual, yang di kebun, yang pegawai kayak Pak Bupati tetap jalankan tugasnya, tapi mesti di sujud terakhir niatkan memang untuk sholat. Jadi niat sholat dengan niat mau sholat itu berbeda. Ya kau niat sempajang, ya kau takbiratul ihram ki. Kalau niat mau sholat di sujud terakhir. Makanya kenapa Isra Mi'raj itu 2 di tempat disebut, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya 2. Tidak disebutkan minal masjidil haram ilal Madinah wa Bukit Tursina wa Baital Lahmi wa Masjidil Aqsa. Karena Nabi kan dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baital Lahmi, dari Baital Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa 2 jadi disebut? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal 5 tempat ditempati. Itu pesan. Ini untuk para pejabat, kepala dinas atau apa. Kalau bapak mau ke Makassar, sholat subuh di masjid Islamic Center ini, di sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang kita nanti sholat duhur di mana. Kan gitu. Jadi misalnya saya akan sholat duhur di Maros misalnya, atau di Bantimurung lah. Sujud terakhir sholat subuh, niatkan memang untuk sholat duhur di sana. Nanti ketika melakukan perjalanan, tiba-tiba kecelakaan di tengah jalan kemudian meninggal, Allah itu tanya malaikatnya cuma satu, hambaku dari mana dan dia mau kemana? Maka dijawab oleh malaikat, dia dari sholat subuh di Masjid Islamic Center, dia mau ke Maros melaksanakan sholat duhur. Allah mengatakan, jangan kau periksa dia, karena dia meninggalkan rumahku menuju ke rumahku, dan dia tinggalkan sholat menuju ke sholat. Ia naronasa atau pandrite violo, maka da sampajat tepat tu ipake na rekomelo ki salama. Kalau bukan ini dipakai,
maka kita orang yang paling rugi. Karena banyak pejabat kalau mau jalan, apa dia bilang? Di mana nanti singgah makan? Ini yang banyak Pak keliru. Dan kalau kita putuskan sholat, dari sholat asar misalnya nanti kita putus sholat asar, salam tertutup, tidak disambung ke sholat maghrib, nanti kita bersikir baru dapat pahala, nanti kita baca Quran baru dapat pahala. Tapi ketika kita di sujud terakhir niatkan memang untuk sholat, setiap langkah kaki tidak ada sikir, tetap dinilai sikir, karena orang itu melangkah menuju ke kebaikan. Ianan tunasa tau pandrita angka sikiri dena lepaka ngilillah, dena core ipena, dan dia tidak pernah dilafazkan, tapi dia bersikir seluruh tubuh karena tubuhnya menuju ke sholat. Inilah hakikat yang dipakai ulama dulu. Kalau ini tidak dipakai Pak man rasa 5 menit sholat duhur, 5 menit sholat asar, 5 menit sholat maghrib, 5 menit sholat isya, 5 menit sholat subuh, 5 kali 5 hanya 25 menit. Ya kumak gosip isi tengah jak bangkerok. Ini penting saya sampaikan. Artinya bagaimana dalam kehidupan ini kita terikat dengan ibadah. Itulah makna hadis Nabi yang diangkat oleh Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa dia bilang? Rasulullah mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Maka saya wasiatkan, sambung semua. Kita sedekah subuh, niatkan memang sedekah subuh untuk subuh berikutnya. Kita tarawih terakhir di Ramadan, sujud terakhir, niatkan memang tarawih tahun depan. Kalau kita melaksanakan kurban pada saat penyembelihan, niatkan memang berkurban tahun depan. Itulah alasan kenapa kita bisa kekal di dalam surga padahal ibadah kita terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang selalu dilipat gandakan oleh Allah. Itulah orang-orang yang beruntung yang berjalan di muka bumi. Kalau ini tidak dipakai man rasa. Saya sedikit kaji ke tarekahnya, karena kalau tidak dipakai itu Pak man rasa kita bahaya tuh. Dalam kehidupan ini kan berat. Kalau kita mau masuk, kenapa kita bermaulid? Saya itu termasuk penceramah yang biasa sering ada orang yang mengatakan tidak punya dalil. Karena dia mengatakan kenapa selalu pakai bahasa orang tua kita dulu, pakai ulama kita dulu. Kenapa tidak langsung ke Nabi dan Rasul? Pakai Al-Quran dan hadis. Saya itu jawabannya gampang Pak. Saya ini penceramah, bukan mufti. Saya ini khutbah, bukan ulama. Jadi jangan panggil saya ulama, bukan. Saya ini khutbah. Kalau ulama, ilmunya dia tahu. Dia yang meramu. Sama tukang masak. Ada tukang masak, istilahnya jenang. Kan? Ada yang mengantar makanan, sama di warkop, ada yang meracik makanan, ada yang antar. Saya ini hanya mengantar ilmu agama, bukan meracik ilmu agama. Nanti kalau pendapat yang saya sampaikan selalu berpatokan ke ulama. Menurut guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, menurut guru Sa'ada, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik. Tidak pernah saya mengatakan menurut saya. Kenapa saya pakai menurut Imam Syafi'i? Karena saya belum bisa berfatwa. Jadi pendapat yang saya sampaikan kalau saya ceramah, pendapatnya ulama. Nanti di hari kemudian kalau saya ditagih, kenapa begitu pendapatmu? Langsung saya jawab, Imam Syafi'i bilang, tanya dia. Nanti bapak kalau ditanya, kenapa begini sholatnya? Ustaz Yusuf yang bilang. Datang malaikat tanya sama saya, kenapa begitu kau ajarkan? Imam Syafi'i bilang, tanya dia. Selamat. Tapi kalau saya bilang menurut saya, oh itu yang paling lama diperiksa. Sama dengan camat, kalau bawakan sambutan pasti mengikuti sambutan yang dikasih sama Pak Bupati. Kalau dia ngomong sendiri diprotes, Pak Camat bilang, Pak Bupati bilang, bukan gitu ku kasih kok. Kau yang ngomong sendiri tanggung jawab. Kan begitu. Sama dengan ilmu agama. Tidak semua orang bisa meramu agama ini, mengetahui kaidahnya. Makanya selalu kita ikut Imam Syafi'i, pendapatnya begini karena mengambil dalil dari sini. Selesai. Saya itu aman Pak. Makanya nanti Bapak kalau ditanya, kan orang bisa masuk surga karena ulama, melalui jalur ulama, syafaat ulama kan, syafaat para wali. Kan gampang aja itu. Ini
Makanya tidak usah khawatir. Kita beragama itu biasa-biasa aja. Sama dengan ustaz. Tidak usah terlalu kita ini yang pakai lah ini terlalu ini kemudian kayak seakan-akan tidak makan nasi, tidak makan ini. Itu bahaya. Biasa sedikit-sedikit dia mengaku nabi. Iya, karena terlalu tinggi dia bilang bisa mengaku nabi. Tapi ustaz yang sering jalan itu pergi ke warkop apa, kalau dia mengaku nabi tidak ada yang percaya. Nabi bilang asak nabi begitu modelnya. Ini makanya ulama kita itu kadang mengembala kambing, kadang bertani, karena dia menjaga diri juga supaya tidak terlalu dikultuskan. Itu kan jadi masalah juga. Nanti kalau pakai surban sudah tasbihnya besar, baru jenggotnya panjang, oh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah ini kayaknya nabi. Itu bahaya. Makanya tradisi-tradisi masyarakat kita, ulama kita dulu itu luar biasa. Tapi saya ingin kasih tahu begini, jalur masuk surga itu cuma dua, tidak ada jalur lain, cuma dua. Jadi kalau bapak mau masuk surga, lewati di dua jalur. Yang pertama adalah jalur rahmat. Orang Bugis bilang pamasena pong Allah Ta'ala. Ini jalur rahmat tidak pernah dibuka, dia tertutup. Itu rahasia, tidak ada yang tahu. Karena mana yang dirahmati oleh Allah ibadata tidak ditahu. Makanya ada wanita WTS anjing kehausan dikasih minum itu dirahmati. Kan? Makanya ibadah sekecil apapun kalau Allah rahmati, di situ jalurnya. Tapi sebesar apapun kalau Allah tidak rahmati, mohon maaf. Ini jalur pertama. Jalur kedua syafaat. Syafaat terbagi 4. Ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat ulama, ada syafaat anak perempuan. Jadi hadis itu Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ya kok arwahnya sabar nih, yang perempuan ini. Yang kedua jalur ulama para wali, yang dari As'adiyah ada guru Tasa'ada, jelas wali. Yang dari Mangko DDI ada guru Kiai Abdul Rahman Ambonalle, itu jelas wali. Kami yang dari Nahdiyin NU ada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ada Kiai Halil Bangkalan Madura, itu jelas wali. Ulama ini bisa kita dapat syafaatnya. Nah itu makanya, dan itu hadis. Kemudian syafaat Al-Quran, wah ini paling bagus. Karena syafaat yang paling tinggi mengalahkan syafaatnya Rasulullah itu syafaat Al-Quran. Karena kalau Rasulullah nanti di dalam neraka, umatnya baru Nabi masuk bolak-balik mengambil, berarti masuk neraka dulu baru diambil. Tapi kalau Al-Quran membentengi orang supaya dia tidak masuk. Makanya penghafal Al-Quran itu paling aman. Tapi kalau dia lupa hafalannya paling celaka. Iya, karena tidak ada yang membuat Rasulullah menangis di dalam neraka kecuali dia melihat penghafal yang sudah berenang di atas bara api kemudian keluar api dari mulutnya. Itu para penghafal Al-Quran yang lupa hafalannya. Iya. Makanya kalau mau selamat jangan hafal. Nah, itu. Iya. Makanya banyak penghafal Al-Quran itu tidak hafal juz 30. Sengaja, karena yang paling ruwet diingat itu juz 30. Iya. Karena di situ banyak sama-sama ujungnya. Gitu. Makanya imam penghafal Al-Quran itu kadang takut mengambil juz 10 itu bacaan surah. Karena biasa belok-belok itu. Tapi kalau mungkin hafalannya insya Allah tidak. Iya. Kemudian, tapi jangan khawatir dengan itu. Karena jalur masuk surga itu tadi kan banyak. Saya bukakan. 2 jalur ini juga 2 jalur ibadah. Jalur rahmat dari mana? Itu ibadah wajib. Jalur syafaat itu ibadah sunnah. Makanya semua ibadah itu terbagi 2. Salat ada wajib, ada sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah.
Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Sholat wajib itu lari ke rahmat, sedangkan sholat sunnah itu lari ke syafaat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kau mau bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Tidak mungkin sholat wajib, karena sholat wajib tidak bisa ditambah. Yang bisa diperbanyak adalah sholat sunnah. Makanya ibadah itu, ibadah wajib hampir semua tidak disebut pahalanya, tapi ibadah sunnah disebut pahalanya. Kenapa? Karena wajib itu jalur rahmat, tidak butuh nilai pahala, tapi itu penghambaan. Ibadah sunnah itu butuh nilai pahala sebagai memotivasi orang untuk memperbanyak supaya dia bisa mendapatkan syafaat. Makanya ibadah terbagi dua, jalur masuk surga juga dua. Nah, makanya kalau bapak sholat fardu tapi sholat duhur nanti sholat asar, langsung sholat asar tidak sholat sunnah, iya jalur rahmat saja diharap, tidak berharap jalur syafaat. Kalau tidak lolos ibadah wajib, angkat tangan. Gitu kan gitu. Iya, kalau zakat saja masuk di basnas, tidak ada sedekah. Kalau zakatnya bermasalah, berarti rahmat tidak bisa dapat. Tapi kalau ada sedekah, nanti jalur syafaat. Makanya Allah mengatakan, periksa ibadah wajibnya. Kalau dia tidak lolos, periksa ibadah sunnahnya. Artinya kalau bukan rahmatku, nanti syafaat nabinya. Itu kuncinya. Dari situlah kenapa kita harus menguatkan ibadah sunnah. Jangan mengatakan sunnah gini, oh jangan. Justru itu ibadah syafaatnya di situ. Dan doanya Nabi. Saya pernah buka kitab sampai saya menangis itu. Belum selesai saya baca itu saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya bilang, wah, kalau ini dipakai selamat semua kita. Iya. Makanya saya itu salah satu penceramah, Pak, selalu buka jalur muda masuk surga. Saya itu tidak pernah mengatakan masuk neraka, di blender di sini, disiksa di sini. Saya pantang. Karena Nabi itu pernah berdoa, doanya itu ada 22. Cuma satu yang tidak diterima. Ini penting. Makanya kalau Pak Bupati ini masuk neraka itu fatal itu. Pak Kepala Dinas masuk neraka itu fatal itu. Kenapa? Karena ibadah ini sudah di stok oleh Nabi. Jadi Nabi itu sudah blok. Ini jalur masuk neraka, dia blok itu. Ini lewat di sini nanti, dia blok itu. Semua jalur masuk neraka itu Nabi blok. Dan itu hadis. Pertama, apa yang diminta Nabi? Ya Allah, pendekkan umurnya umatku. Pendekkan, jangan panjang. Makanya Nabi mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 70 tahun. Makanya kalau ada keluarga tak meninggal di umur 60 tahun bersyukur, karena itu Nabi yang memanggil itu. Cuma tidak baiknya kita mengatakan alhamdulillah sudah meninggal bapaknya. Jangan. 60 70 tahun itu Nabi minta. Kenapa Nabi minta? Apa kata Nabi? Saya khawatir kalau umurnya panjang dia melakukan dosa, terlalu lama dia bermaksiat, sehingga hisapnya lama. Tapi kalau pendek umurnya, diperiksanya sebentar. Kalau ada camat menjabat 20 tahun, pasti lama diperiksa. Kalau hanya 3 bulan, sebentar diperiksa. Kayak begitu. Iya. Makanya hidup 60 tahun, lebih banyak tidurnya. Lebih banyak tidur itu, Pak. Kalau ada orang tidur jam 9 malam, nanti bangun jam 9 pagi, tidur lagi jam 1 siang, nanti jam setengah 3 sore baru bangun. Itu orang kalau 60 tahun umurnya, hanya 23 tahun dia hidup. Ya, lebih banyak tidur. Nabi itu kan minta supaya tidak lama. Kenapa? Karena kapan lama? Lama dihisap, yang kedua bisa berdosa. Kemudian apa diminta Nabi? Karena pendek umurnya umatku, dia kasih tahu Allah, ya Rabb, karena umurnya umatku pendek, maka saya minta 2 hal. Yang pertama, ketika dia melakukan kebaikan lipat gandakan. Tapi kalau dia melakukan dosa cukup 1. Tapi ketika dia bertaubat, kau ganti dengan kebaikan. Coba. Ini yang kalau orang tahu, Pak, ini mungkin jalur korupsi. Ya kan? Ketika dia salah, cukup 1 kau tulis.
Tapi ketika dia melakukan kebaikan, maka tulis sampai 10 kali lipat. Tapi ketika dia salah dan dia bertaubat, maka kau hapus itu dan ganti menjadi kebaikan. Coba, itu saking mudahnya. Sudah itu apa kata Nabi? Ini Nabi. Di mana kita bisa masuk neraka, Pak? Oh, jalurnya masuk neraka ini pintu. Nabi ketika keluar dari neraka, dia tanya neraka, wahai neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bilang, itu hadis sahih. Neraka bilang, ada Muhammad, suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar salasa marat. Aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Makanya sesudah salam itu kan dibaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Cuma kadang kita disuruh baca Allahumma ajirna karena kita punya anak istri. Kan jelas ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya dibaca Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirni, diri sendiri saja diminta, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Kalau Allahumma ajirna, ya Allah jauhkan kami, artinya anak-anak, istri. Kalau imam baca Allahumma ajirna, jangan bilang Allahumma ajirni, sendirinya itu mau masuk surga, jamaahnya masuk neraka. Makanya itu diblok. Makanya saya sampaikan, baca betul-betul doa ini kalau sudah sholat. Nanti selesai salam jangan langsung berdiri, istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar 3 kali? Karena 3 dosanya orang yang sholat. Yang pertama dosa bacaan yang tidak sempurna. Yang kedua dosa gerakan yang tidak sempurna. Yang ketiga dosa ingatan yang tidak sempurna. Karena ada orang ruku tidak sempurna rukunya, ada orang bacaannya tidak sempurna. Istighfar 3 kali menghapuskan kesalahan dalam sholat. Makanya istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa dibaca 10 kali? Nabi mengatakan walaupun sebesar buih di lautan dosamu akan diampuni oleh Allah. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar, maka itu menutup pintu neraka. Itu hebatnya Rasulullah meminta jalur keselamatan. Di mana lagi bisa kita masuk neraka? Di alam kubur bisa disiksa. Nabi sudah minta surah Al-Munji'ah. Makanya ini Bapak Ibu, ibu-ibu di belakang, saya minta kalau malam Jumat baca Yasin, setiap malam usahakan baca Quran suratul Mulk, Tabarakah. Karena suratul Mulk itu disebut Nabi sebagai surah Al-Munji'ah, perisai dari asap kubur. Kalau mau tidak disentuh asap kubur, maka baca suratul Mulk sampai hafal. Ya kutulle mapla suratul Mulk tabarakah, insyaallah. Dan orang yang ada wudunya kemudian membaca suratul Mulk sampai dia hafal, itu jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, akan utuh sampai kain kafannya itu tidak akan hancur. Itu barakatnya suratul Mulk itu. Iya. Ini penting saya sampaikan ini supaya kita bisa mengamalkan itu. Nggak susah. Yang bilang, "Weh, panjang Pak Ustaz kalau suratul Mulk." Kalau panjang suratul Mulk, ada satu surah Nabi janjikan, siapa yang mencintai surah ini dan menghafalnya, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Apa? Surah Al-Kautsar. Hafal surah Al-Kautsar. Kalau tidak hafal, inna atayna. Kalau tidak hafal inna atayna, mati saja. Iya. Nabi itu diberi hadiah dengan surah Al-Kautsar. Makanya ketika anaknya Ibrahim wafat, itu Nabi gundah gulana. Maka turunlah surah Al-Kautsar ini untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Maka ulama mengatakan setiap yang bergejolak itu bisa ditenangkan dengan surah Al-Kautsar. Makanya ibu-ibu kalau goreng ikan tidak mau meletus, suruh baca Al-Kautsar baru dia letakkan ikannya di minyak, itu tidak akan meletus. Orang yang goreng telur baca Al-Kautsar baru letakkan telurnya di minyak, itu tidak akan meletus. Dan itu dibuktikan dari dulu turun temurun orang tua kita, dan itu terbukti. Sama kalau kita naik perahu kemudian ombak besar, baca aja itu. Ambil itu air yang terpercik ke atas, pegang kemudian bacakan surah Al-Kautsar baru kasih jatuh kembali. Itu diam itu. Naik pesawat kalau cuaca tidak bagus, tempel tangan di pinggir pesawat itu, baru baca surah Al-Kautsar. Insya Allah tenang itu. Itu dari dulu ulama kita pakai itu. Bahkan anak yang rewel itu bisa dibacakan surah Al-Kautsar, tapi dibaca dengan satu nafas.
Itu dibaca dengan satu napas. Saya dapat ilmu itu dari salah satu mursyid tarekah. Itu hebatnya surah Al-Kautsar itu, Pak. Itu sampai ayam yang disembeli, enggak usah. Kalau ayam enggak usah. Kalau ayam yang disembeli, kalau dia tidak mau terlalu bergerak, letakkan kemudian baca surah Al-Kautsar satu napas, baru tindih sedikit begini baru lepas. Itu tidak terlalu bergerak itu. Bahkan ada yang tidak bergerak itu sampai mati. Itu istilahnya bukan kita ambil terjemahannya, tapi barakahnya surat ini luar biasa. Itu makanya kalau ada orang suka marah-marah, istri yang suka marah-marah bacakan surah Al-Kautsar. Iya. Tapi istri itu kan marah-marah juga pasti ada alasannya. Iya. Kadang karena mau kedatangan tamu, kadang juga bapaknya memang dia bikin jengkel. Iya. Saya itu terus terang sampaikan, kalau mau hidupnya berkah, cintai istrimu sepenuh hati. Para pejabat yang hadir, siapapun, kalau mau rusak, maka cobalah melakukan penyelewengan. Istilah sekarangnya selingkuh, pasti jatuh. Sehebat apapun orang kalau dia melakukan perzinahan, pasti jatuh. Makanya Allah mengatakan wasa'asabila, jalan yang paling hina. Pengusaha yang melakukan itu pasti jatuh. Tapi coba lihat, siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah dan selalu diangkat derajatnya. Iya. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau mau buktikan, saya sering ceramahkan ini. Bagaimana hebatnya Soeharto bisa memimpin dengan tangan besinya. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Tidak bisa dia melakukan apa-apa. Yang kedua, Pak Habibie hebat, siapa yang tidak mengakui. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun tidak ada di sisi. Ada sekarang yang masih hidup, Panglima TNI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, 2 kali jadi presiden. Bagaimana hebatnya ketika Ibu Ani masih hidup. Tapi setelah Ibu Ani meninggal, coba lihat, kebijakan politik tidak pernah menentu ketika dia melakukan kebijakan. Kenapa? Karena yang menopang keberkahan telah hilang. Dan itu bahaya. Kehebatan seorang pemimpin itu lihat siapa yang di belakangnya. Makanya Pak Bupati ini cuma 2 orang yang saya kagumi itu, Pak. Kalau bukan istri beliau, berarti ibunya. Karena 2 orang ini pasti hebat. Makanya kalau mau buka usaha apapun, saya diwasiatkan oleh guru kami, nak, kalau menikah, usahakan di mahar pernikahan itu ada uang, kau masukkan, jangan hanya emas, paling tidak ada uang. Kenapa? Ketika kau mau buka usaha, minta mahar itu kau jadikan sebagai pembuka usaha, dan insya Allah usahamu tidak akan bangkrut, karena Allah janji bahwa di dalam mahar saya menyimpan barakah. Jadi ya komelo ki mak buka usaha di mahar etalenge beneta tilau halalana tapake mula pak buka insyaallah itu usaha tidak akan bangkrut. Maka dari apa nak kami sikit memang. Yang kedua saya sampaikan, ini penting ini, perempuan suruh dia berdoa karena 3 kali lebih cepat doanya diijabah dibanding laki-laki. Itu hebatnya wanita. Makanya saya itu Pak jarang sekali berdoa. Paling dipastikan itu paling jarang. Saya kadang berdoa itu hanya untuk santri, hanya untuk jamaah. Kalau untuk pribadi jarang. Saya selalu minta ke istri itu. Saya cuma bikinkan ini yang saya butuh begini, saya ini minta. Dan ketika wanita yang sujud, itu malaikat sudah menunggu, pintu langit sudah terbuka sebelum dia mengangkat kepalanya. Itu saking berkahnya seorang wanita. Makanya kan saking mulianya wanita di hadapan Allah, menyiapkan saja minum untuk suaminya itu mengalahkan pahala jihad, kata Nabi. Coba. Makanya wanita itu kalau mau masuk surga paling gampang. Cuma kadang dia selalu cari jalan masuk neraka. Ya kan? Iya, paling gampang itu kalau mau masuk surga, Bu. Nggak, jaminannya gampang sekali. Ridho suami, jaga sholat fardu, jaga soal ibadah puasa,
kemudian yang keempat adalah syahwat. Itu aja. Tidak ada jaminan ke laki-laki begitu Pak, tidak ada. Nabi bilang puasa, sholat, puasa, kemudian syahwat, kemudian cinta istri, masuk surga. Tidak ada. Yang ada itu siapa wanita yang mendapatkan ridhonya suaminya, yang kedua menjaga sholatnya, puasanya, kemudian syahwat, maka dia memilih pintu surga mana saja yang dia mau masuk. Itu enaknya perempuan. Kalau ada janda di sini tinggal 3, karena kan tidak ada suaminya, tidak ada lagi ridho suami, cukup syahwat, kemudian puasa dengan sholat. Itu aja, paling mudah. Cuma bapak-bapak ini kalau mau dapat pintu surga cepat, usahakan cinta kepada istri dengan kedua orang tua itu. Saya selalu bilang begini Pak, tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya kecuali sedekah ke ibu bapak. Karena itu membuka 700 pintu rezeki. Kalau ada orang susah sekali rezekinya, suruh sedekahi orang tuanya. Kalau tidak sudah meninggal orang tuanya, suruh bersedekah, niatkan untuk orang tuanya. Insya Allah paling mudah itu dibukakan keberkahan. Atau kalau tidak, sedekah kepada istri, memberikan uang. Makanya uang itu kasih semua istri tak. Nanti sudah itu baru minta. Saya begitu Pak. Saya kasih semua dulu. Dia sudah pegang, dia doakan, baru saya minta. Kasih saya sekian, saya butuh sekian untuk saya pakai. Karena tidak bisa juga laki-laki tidak bawa uang. Nanti singgah di warkop minum kopi, ada sahabatnya, Nabi bilang, wah, apalagi kau kepala dinas. Wah, ini sudah kepala dinas, masa kita yang traktir kopi, wah itu jadi masalah. Makanya tetap harus bawa uang. Nah itu itu begitu. Cuma sekarang kan orang tidak pakai barakahnya itu. Kemudian ini saya ceramah sampai asar ya. Jam berapa masuk asar Ustaz? Ya, tinggal 10 menit. Oke, saya ambil maratonnya. Nabi dalam versi tasawuf itu ada 2. Ada Nurun Muhammad, ada Muhammad. Kenapa disebut Nurun Muhammad? Karena dia nur sebelum jasad. Makanya solawat untuk Nur disebut solawat Jibril, bentuknya fi'il madhi. Kemudian solawat untuk Muhammad itu disebut fi'il mudhari'. Makanya sallallahu ala Muhammad itu bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Kenapa bentuk lampau? Karena belum jadi jasadnya. Makanya Nabi itu, Nabi tak pamulangi ri hakiki, pacapurangi ri lahirangnya. Apa maknanya? Di alam hakikat itu kan dalilnya jelas. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, baru wa kitabun mubin. Jadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama datang itu nur. Makanya disebut qad ja'akum minallahi nurun. Itulah Nurun Muhammad. Itu kuncinya. Kemudian semua nabi bersolawat. Nabi Adam solawat, Nabi Ibrahim solawat, Nabi Musa bersolawat. Kenapa dia solawat kepada Nabi? Padahal Nabi kan belum lahir, baru nurnya. Karena segala sesuatu diciptakan dari Nurun Muhammad. Itulah maknanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Kita semua ini ada nur. Itulah yang disebut dengan rahasia. Di setiap makanan itu ada nur. Maka itulah yang berzikir. Makanya Bapak jangan takut makan kambing, karena kambing itu dari Nur Muhammad. Jangan takut makan udang, karena udang itu dari Nur Muhammad. Di dalamnya ada nur. Makanya orang tua dulu bilang begini, anta min nurin Muhammad wa ana min nurin Muhammad udkhulu fi batni min nurin Muhammad. Ya kipak bicarogi poloko ko nuru Muhammad ipancaji. Iya poloko mato nuru Muhammad. Tamo ko musiruntu nurna nabitta moncaji pak bura. Makan makanan itu dia tidak akan merusak. Yana tunasa to pandita alai pak bura. Yo puidi napai tauluna bembe tapa mati kolesterol. Tekanan. Ini kan karena tidak pakai itu. Makanya saya itu biasa kalau makan, kalau saya lihat oh ini makanan terlalu banyak lemaknya banyak, langsung saya ambil, kemudian cium, baca sholawat, baru saya niatkan. Kau sudah diciptakan dari Nur Muhammad, di dalam diriku pun ada Nur Muhammad, maka masuklah dengan nur itu menyatu menjadi obat. Kemudian makan, insya Allah tidak akan merusak, tidak akan tinggi kolesterol dan tekanan itu. Itu yang dipakai orang tua dulu. Nah kada alai pak borah.
Semua makanan. Saya pernah ketemu dengan petinggi NU itu Pak, seorang kiai sepuh yang merokok itu 4 bungkus satu hari. Tapi di ronsen itu dokter mengatakan, wah luar biasa ini, untung bapak tidak merokok. Apa dia bilang? Siapa bilang tidak merokok 4 bungkus satu hari? Ternyata dia pakai itu. Dia bacakan suratul Fatihah baru dia cium. Dia niatkan sebagai obat, dia racunnya dilepas, kemudian dia bakar. Makanya biasa kalau orang tua itu mau merokok, dia cium dulu baru dia bakar. Itu ilmunya. Ya, tapi saya tidak suruh bapak merokok. Ya, saya cuma kasih tahu. Ya, saya dapat ilmu itu ada beberapa dari kiai, tapi kadang saya sampaikan di ceramah. Sebenarnya ilmu itu Pak begini. Ini penting saya luruskan. Ada tarekat, ilmu tasawuf. Turun ke bawah ada ilmu hikmah, turun ke bawah ada ilmu tauhid, di bawah tauhid ini ada fikih. Makanya kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Antara tasawuf dengan tauhid itu hikmah. Hikmah ini di tengah-tengah, jadi bukan tasawuf. Orang Bone, orang Bulukumba, orang Wajo, orang Sidrap itu paham betul ilmu hikmah. Sampai orang-orang yang merantau ke Kalimantan sering saya ketemu, itu banyak yang tahu ilmu hikmah. Ada memang kitabnya, ada ulamanya. Saya, tapi ini up the record, jangan sampai. Itu ilmunya orang dulu. Kan dulu tidak pakai pistol, itu pakai parang, kawali namanya. Itu diukur, kawali itu diukur pakai kepala. Jadi ditarikkan benang, ditarik sampai ketemu, baru ditarik lurus, baru bawa ke tukang bikin parang, bikinkan saya kawali sepanjang ini. Itu ukurannya, ukuran kepalanya. Kenapa? Ketika kawali seukuran kepala atau parang seukuran kepala, nah kita bawa, orang cabut dia mau tikam kita, itu tidak bisa tercabut dari sarangnya. Tidak ada baca-bacanya. Itu kuncinya. Yang penting kalau dia mau cabut tahan napas, itu tidak bisa dia cabut. Itulah orang dulu mengatakan ada ilmunya hebat sehingga parahnya tidak bisa tercabut. Selama seukuran kepalanya itu tidak akan tercabut. Itu ilmunya orang dulu. Sama kalau pintu Pak, tidak sembarang itu. Kalau orang bikin pintu rumah itu tidak sembarang. Dia di rumahnya menghadap ke barat, dia simpan di sini. Itu pintu ulama. Rumah itu kalau ada ulama datang pasti ke situ. Kalau di sini pejabat, kalau di sini, makanya kalau dia bilang, kalau kau jadi caleg, mau jadi anggota dewan, kalau di sini kau rumahmu tinggal, tidak terpilih kok, karena pintunya yang tidak cocok. Itu ilmunya orang dulu, tapi saya tidak bongkar itu. Cari sendirilah. Iya, itu ulama dulu sudah tahu, sampai mengukur rumah itu bisa dia ukur. Semua diukur 9 baru dilipat, itu bisa dia tarik itu. Itu ilmu hikmah. Tidak usah terlalu jauh, pakai aja yang sederhana. Kalau ada orang anak pertama laki-laki, maka kemungkinan besar yang meninggal di dalam situ adalah bapaknya dulu. Kalau anak pertamanya perempuan, maka yang pertama meninggal itu ibunya. Itu 90 sekian persen itu benar, tapi tidak mutlak. Bisa diteliti itu. Dan kalau anak pertama sifat baik bapaknya dia ambil, sifat jelek ibunya dia ambil. Kalau anak kedua sifat jelek bapaknya dia ambil, sifat baik ibunya dia ambil. Jadi kalau mau tahu sifatnya anak pertama dan kedua gampang sekali. Lihat sifat kedua orang tuanya, itu melekat itu. Itu ilmu hikmah. Itu hitung-hitungan Pak. Ilmu ini sudah ada sejak dulu. Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi ada kitabnya namanya Kansun Najwa Surur. Itu dipakai kitab pedagang itu. Sampai dia bisa tahu bahwa hari ini begini terisi, kalau ini kosong, kalau mau merantau pakai ini. Itu karena ada ukurannya. Kenapa sesudah Jumat itu bagus sekali? Karena pintu langit terbuka. Makanya biasa orang pindah rumah itu pas selesai sholat Jumat. Karena itu dia pakai. Ilmu itu ada kaitannya dengan agama. Dan ini yang disebut hikmah. Ini sudah masuk asar ya. Iya. Yang terakhir, konsep Muhammad itu dengan Ahmad. Kalau Nur Muhammad itu disebut Ahmad. Kalau Muhammad secara utuh itulah badan. Saya bilang begini, orang Bulukumba masih pakai songkolo 4 macam.
Sokopatan rupa kan? Hitam, kuning, putih, merah. Apa maknanya? Merah itu simbol api, kuning itu simbol angin, hitam itu simbol tanah, putih itu simbol air. Kenapa 4 unsur ini? Karena 4 unsur ini, api itu huruf alif karena dia berdiri. Kalau angin itu ruku, makanya huruf H. Kalau tanah ini sujud, makanya huruf mim. Kalau air ini duduk, makanya huruf dal. Alif, H, mim, dal. Tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Itulah Nur Muhammad. Manusia diciptakan dari 4 unsur. Dari api, dari angin, dari tanah, dari air. Maka dalam diri kita ini ada Ahmad. Tapi ketika kita sholat, kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Jadi badan ini tulisannya Muhammad, tapi kalau dia sholat adalah Ahmad. Itulah maknanya. Pasidiwi nurna sibawa nabitta. Ketika engkau berdiri sholat, itulah hakikat Nur Muhammad. Itu juga hakikat penciptaan. Jadi ya kong katau dena sempajang, namo maga si kiri na, tania tahu ya tuh, tahu nih. Karena dia tidak ada hakikat Ahmadnya, yang ada hanya Muhammad. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.